layak dipuji Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amen, amen. Wow, amen, amen. Saudara dipersilakan untuk duduk. Wow, happy Sunday saudara, happy Sunday. Diberkati dengan pujian penyembahan hari ini. Wow, luar biasa, amen. So, ini adalah minggu pertama di bulan Mei dan kita masih ada dalam tema yang sama. Ada yang masih ingat temanya masih sama, yaitu stronger and sharper in the spirit. Stronger and sharper in the spirit. Kenapa perlu stronger and sharper in the spirit? Kenapa spirit? Kenapa perlu di dalam spirit? Realitanya kita tahu kalau manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Daging itu adalah lemah, tetapi roh penurut. That's why kita perlu membangkitkan roh kita. Karena daging ini lemah, tubuh jiwa kita ini melemah. Tapi yang kuat adalah roh. Makanya perlu roh kita diisi oleh Roh Kudus. Jangan sampai diisi oleh roh yang lain. Kita baca ayatnya. Di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. So pesan yang sama yang Tuhan kasih kepada murid-muridnya setelah Yesus mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia akan pergi ke dalam kerajaan surga, dia akan naik dalam kerajaan surga. Pesan yang sama yang Tuhan kasih ke murid-muridnya. Ketika aku pergi, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Kita lihat ya ayatnya, saat itu Tuhan tuh lagi bilang sama murid-muridnya, aku tuh akan pergi. Makanya waktu itu murid-murid Yesus itu sedih, cemas, berduka cita. Yohanes 16 ayat 6 sampai 7. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi Tuhan lagi bilang, ayat ini berbicara tentang Yesus sedang bilang sama murid-muridnya, aku akan pergi ke dalam kerajaan surga. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. So ini adalah Yesus sedang menggambarkan Tuhan itu akan pergi dan dia akan memberikan penghibur. Di ayat bawahnya penghibur itu ada roh kebenaran, dia akan membukakan banyak penglihatan, teruna-terunamu akan berbicara banyak hal. So Yesus harus pergi, adalah lebih berguna ketika aku pergi dan aku akan mencurahkan penghibur. Yesus di sini dia adalah 100% manusia. Tapi dia juga 100% adalah Roh Kudus. Yesus mengambil rupa manusia. Buktinya dari mana? Kalau manusia itu pasti pernah merasakan yang namanya takut, sedih, sakit, berdarah. Kita tahu Tuhan pun mengalami kelaparan pada saat dia puasa. Iblis pun juga bilang, Tuhan kalau engkau lapar ubah batu ini menjadi roti. Terus waktu Yesus puasa Tuhan bawa lagi, iblis bawa lagi ke atas, lihat kota ini. Aku bisa kasih loh kekayaan ini sama kamu, asal kamu percaya sama aku. Tuhan Yesus menangis. Waktu Lazarus, saudaranya Maria dan Marta telah meninggal, Yesus menangis, dia manusia. Dia mengalami ketakutan pada saat malam itu ketika dia berdoa, sebelum dia di kayu salib, dia menangis, dia ketakutan sampai peluhnya seperti darah. Dan pada saat dia di kayu salib, dia gak kuat juga. Lambungnya ditusuk, diberi mahkota, berdarah. Sampai dia bilang apa? Eli Eli lama sabatani, mengapa Allah meninggalkan aku.
So itu adalah rupa manusia yang terbatas saudara. Tapi Tuhan janjikan ada Roh Kudus yang akan datang kepada kamu, memberikan penghiburan. Roh ini menjadi penolong buat kamu dan menjadi roh kebenaran. So hari ini saya akan bagikan tentang melampaui keterbatasan. Kenapa? Again, digambarkan manusia itu terbatas. Kecenderungan manusia itu adalah berbuat dosa. Makanya Tuhan bilang berdoalah dan berjaga-jagalah. Kamu harus ingat, daging kamu itu adalah lemah. That's why Tuhan kasih yang namanya Roh Kudus. Kita lihat sebenarnya Roh Kudus itu datang ke dalam hidup kita dalam bentuk karunia. So, bagaimana cara kerja karunia? Kita lihat ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. So, lihat yang saya kasih highlight kuning, karunia itu ada ke dalam tiap-tiap orang secara khusus. Tuhan gak ngasih main-main saudara, secara khusus. Tuhan kasih karunia A, kasih karunia B, kasih karunia C kepada tiap-tiap orang. Dibilang bukan segelintir orang, tapi kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. So ini terserah Tuhan. Kepada David, Tuhan misalnya kasih karunia hikmat. Kepada Bang Pet, Tuhan kasih karunia membedakan roh. Terserah Tuhan. Bang Pet gak bisa bilang, oh aku maunya kayak David, karunia hikmat supaya aku lebih berhikmat. Enggak, ini terserah Tuhan. Karena ayatnya jelas, rohnya satu, karunianya banyak, spesifik ke tiap-tiap orang secara khusus dan sesuai dengan kehendaknya. Amen. So, karunia bukanlah hasil undian. Memang diberikan secara cuma-cuma, tetapi tidak murahan. Karena jelas, secara khusus kepada tiap-tiap orang. Jadi bukan hasil undian. Tuhan di surga tuh gak lagi ngocok. Oke Rani, penyembuhan. Siani, dia membedakan roh lagi deh. Gak seperti itu. Spesifik ke tiap-tiap orang secara khusus. Wow, come on. Makanya saudara, memang ini cuma-cuma. Tuhan yang kasih, free will-nya Tuhan. Tapi kita gak boleh anggap ini murahan. Ada berapa banyak karunia? Kita baca bersama-sama. Di 1 Korintus 12 ayat 8-10. Ikuti saya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi kepada yang lain ia juga memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Komplit saudara. Ada yang tahu berapa banyak karunia? Ada yang bisa nebak? Ada 9 karunia Roh Kudus dikerjakan oleh satu roh. Kalau bulan lalu saudara ingat ini angka yang sama nih. Bulan lalu kita belajar tentang buah roh. Ada berapa buah roh? 1 saudara. 1 buah roh ada 9
karakter, 9 rasa, 1 buah 9 rasa. Bukan 9 buah roh dan 9 karunia, salah. 1 buah roh, di dalamnya ada 9 karakter, 1 roh memiliki 9 karunia. Clear saudara? Bedanya apa? Pusing banget ya jadi orang Kristus, ada buah roh, ada karunia roh, dua-duanya 9, angka apakah ini? Tidak ada apa-apa. So, buah roh membantu kamu untuk menjadi serupa dengan Kristus, karena ini bicara tentang karakter. Tapi karunia itu Tuhan yang kasih. Gak peduli kamu baik, gak peduli kamu udah melakukan kelembutan, udah gak peduli kamu udah penguasaan diri, tapi karunia itu Tuhan yang kasih sesuai dengan kehendaknya. Tapi buah roh yang ada dengan 9 karakter, engkau perlu mengerjakan semuanya karena 1 buah. Gak bisa, iya aku mah memberi aja. Kalau Cisiani kelemah lembutan aja, saya mah susah kelemah lembutan, Cisiani aja. Dewi saya mah murah hati, saya gak mau yang ini, gak bisa. 1 buah, 9 rasa, 9 karakter. Supaya kamu menjadi serupa dengan Kristus. Tapi karunia kamu juga gak bisa milih. Karena itu maunya Tuhan. Saya mau dong, saya maunya menafsirkan bahasa roh. Saya maunya kayaknya karunia menyembuhkan. Gak bisa, itu terserah Tuhan. Amen. Saudara paham bedanya? So hari ini saya akan bahas lebih dalam lagi 9 karunia Roh Kudus. Saudara siap? So, ada 9 karunia Roh Kudus, saya akan bagi menjadi 3 bagian. Ini memudahkan saudara. Ada kelompok revelation gift. Yang kedua, power of gift. Yang ketiga, vocal of gift. Ada karunia pewahyuan. Ada kelompok karunia kuasa, ada kelompok karunia berkata-kata. So ada 3 kelompok. Kita bahas yang pertama, revelation gift. Jelas ya, di sini tulis gift itu karunia, hadiah, nggak bisa milih, Tuhan yang kasih. Revelation gift, karunia pewahyuan. Di dalamnya ada 3, berkata-kata dengan hikmat, perkataan pengetahuan, dan membedakan roh. So, saudara saya akan ceritakan saudara bagaimana kuasa Roh Kudus melalui karunia-Nya membantu kita manusia yang terbatas ini mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ada murid Yesus yang Tuhan pakai di area kuasa kelompok 1 ini, revelation of gift. Siapa namanya? Namanya adalah Petrus. Saudara pasti kenal Petrus, tapi saudara pasti tidak begitu tahu kalau Petrus adalah orang yang berkhotbah pertama kali setelah Yesus terangkat ke surga. So Yesus terangkat ke surga, hari itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, kita sebut dengan hari Pantekosta. Dan hari itu yang pertama kali berkhotbah adalah Petrus. Petrus memang berdiri bersama dengan 11 murid lainnya, jadi total ada 12. Tapi yang berkhotbah adalah Petrus. Saudara pikir make sense gak? Waktu saya tahu ini, saya bilang Tuhan kayak gak ada murid yang lain aja. Kan ada Yohanes, kan ada Andreas, ada Yakobus, ada siapa lagi? Thomas, Filipus, Bartolomeus, ada Matias pengganti Yudas, ada Matius si pemungut cukai. Ngapain kenapa mesti Petrus? Karena Petrus yang saya kenal adalah Petrus yang menyangkal Yesus. Sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Ingat ya, menyangkal Yesus itu 3 kali sebelum ayam berkokok. Bukan menyangkal Yesus berkokok 3 kali, itu salah ya. Karena saya tanya anak saya, berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Dia bilang ayam berkokok 3 kali, yes, Petrus menyangkal, oh salah saya bilang. Petrus yang kita kenal adalah orang yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Sampai-sampai ketika Yesus bangkit, Yesus ini udah bangkit dari kubur, Yesus itu menemui Petrus. Dia merestorasi sebanyak
3 kali kepada Petrus. So gambar yang ini adalah sebelum Yesus disalibkan. Petrus menyangkal 3 kali. Setelah Yesus bangkit, Yesus menemui Petrus, bertanya sebanyak 3 kali. Karena Yesus tahu ini orang lagi penuh rasa bersalah. Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Petrus menyangkal. Yesus merestorasi 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Next ayat yang berikutnya, even Yesus itu memberikan nubuatan bagi Petrus. Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus yang kita kenal itu menyangkal Yesus. Bagaimana mungkin Petrus itu bisa berbicara di hadapan banyak orang pada hari Pentakosta? Dan saudara tahu berapa banyak orang yang diselamatkan? Dikatakan di Alkitab bertambah 3.000 orang bertobat karena khotbah Petrus. Kisah 1 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah. Pertambahannya adalah 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. So saudara lihat, ini ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup Petrus. 3 kali dia menyangkal. Pertama seorang wanita muda, kamu kan kenal dia. Kedua seorang pemuda, yang ketiga seorang hamba. Bukannya kamu bersama-sama dengan dia? Enggak, saya gak bersama-sama dengan dia. Enggak, saya gak kenal dia. Enggak, bukan saya. Ayam berkokok. Tuhan merestorasi. Bagaimana mungkin? Hari itu ada pencurahan Roh Kudus. Dikatakan mereka berkumpul di upper room. Ada 12 murid dan sekitar 120 orang. Ada hari pencurahan Roh Kudus. Mereka berbicara dengan banyak bahasa. Sampai warga-warga sekitarnya, yang saya notice harusnya ribuan sama seperti jumlah yang bertobat, itu bertanya, ini kenapa? Saudara boleh baca nanti di Kisah Para Rasul. Lalu Petrus berdiri dan memimpin bersama ke-12 murid. Yesus bilang apa Petrus bilang apa? Mereka gak mabuk. Ini karena pekerjaan Roh Kudus, bahwa Yesus telah menang. Bagaimana mungkin saudara kalau kita pikir? Dulu aja dia menyangkal, baru ada 3 orang yang nanya aja, Petrus menyangkal. Ini ada ribuan orang yang bertanya, Petrus dengan tegas bilang, enggak ini masih pagi. Mereka tidak mabuk, tapi mereka kepenuhan Roh Kudus. Karena Tuhan telah bangkit, Tuhan naik ke sorga dan dia mencurahkan Roh Kudus. Kau boleh baca dalam Kisah Rasul. Pekerjaan Roh Kudus ada dalam hidup Petrus sampai Petrus bisa memimpin. Ada karunia, hikmat, pengetahuan dalam hidup Petrus sehingga Petrus bisa melakukannya. Kalau kita pikir hanya dalam hidup Petrus seorang manusia yang 3 orang aja udah menyangkal. Kalau ada ribuan orang mendingan kita lari. Tapi Roh Kudus yang membantu Petrus. Dari seorang penyangkal direstorasi menjadi batu karang. Masa lalu tidak pernah membatasi apa yang Roh Kudus bisa lakukan. Kalau secara manusia terbatas, saya ini pernah nyangkal Yesus, saya gak percaya baru 3 orang nanya aja saya udah menyangkal. Tapi karena ada Roh Kudus yang gak pernah lihat masa lalu, yang gak pernah membatasinya, sehingga pekerjaannya menjadi tidak terbatas. Itu karunia yang pertama. Yang kedua adalah gift of power. Karunia kuasa. Di dalamnya ada 3 karunia. Iman, menyembuhkan, dan mengadakan mujizat. Saya mengelompokkan ini bukan berarti nanti saudara berpikir, saya akan dapat segmen 1, segmen 2, segmen 3. Again ya, ini terserah Tuhan ya.
Bisa jadi dia kasih kamu karunia iman, dia kasih karunia kamu menyembuhkan. Saya hanya membantu saudara untuk membaginya supaya lebih mudah. So karunia kuasa di dalamnya ada iman, ada menyembuhkan, ada mengadakan mujizat. Kalau kita lihat ini, saudara boleh tebak siapa sih murid Yesus yang kayaknya cocok nih sama karunia-karunia ini? Siapa ya? Ada Yohanes, ada Andreas, ada Yakobus, ada Petrus udah. Ada siapa lagi? Filipus, Bartolomeus. Apakah saudara percaya kalau saya bilang Thomas? Thomas ada dalam karunia ini. Saudara tahu Thomas? Kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya. Oke, Yohanes 20 ayat 25. Ini adalah Thomas. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Saudara percaya nggak kalau Thomas ini punya karunia iman? Seakan-akan nggak percaya. Sampai Tuhan aja tuh nyindir Thomas. Tuhan bilang apa di ayat selanjutnya di Yohanes? Dia bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas ini adalah murid Yesus. Dia sering bersama-sama dengan Yesus. Pada saat Yesus bangkit, dia gak percaya. Aku perlu pegang dulu tuh tangan Yesus yang luka, baru saya percaya. Sampai Tuhan datang, kalau kalian baca ayat Yohanes ya agak dramatis. Tuhan tutup semua pintu, makin takutlah Thomas. Lalu Tuhan bilang, pegang tanganku. Dan hari itu dibilang apa? Tuhan bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini sindiran pedas untuk Thomas. Tetapi saudara tahu nggak? Thomas ketika dipenuhi oleh Roh Kudus. Thomas adalah salah satu murid Yesus yang melakukan perjalanan terjauh sampai ke India Selatan. Sejarah gereja mencatat, even mereka menuliskan ada buku The Act of Saint Thomas in India. Yang mau main ke India, jangan ke Bangalore lagi, ke India Selatan. Datang, di sana ada patung Thomas. Ada gereja, mereka sebut nama gerejanya apa? Mar San Thomas, di Kerala, India Selatan. So Thomas menjadi salah satu murid Yesus yang melakukan perjalanan terjauh. How could it be? Bagaimana mungkin? Berita kebangkitan Yesus saja enggak. Saya perlu melihat dulu. Bagaimana dia bisa berjalan sejauh ini? Dan ada yang menarik. Di India Selatan, even mereka punya lagu untuk Thomas. Lagunya tentu saja dalam bahasa India. Saya sudah putar dan saya tidak mengerti, saudara. Saya mencoba memahami tapi saya tidak mengerti. Ini udah saya translatekan, tapi engkau bisa lihat. The Song of Margam Kali. Itu ada tariannya, ada lagunya, menceritakan perjalanan Thomas ke India Selatan. Ada 4 bagian dan saya hanya screenshot 2 bagian, karena itu panjang. Diceritakan bagaimana Thomas turun dari perahu membawa kayu dan lain-lain. Itu sangat jelas dan detail dalam lagu ini. Saya bacakan supaya saudara mengerti apa yang dilakukan oleh Thomas melalui Roh Kudus. By the grace of the Lord our teacher, the holy mission one entrusted to Thomas, the King of Kings sent his beloved disciple to the land of the east to spread the light of truth. Teman-teman lihat ya, Bapak Ibu Saudara lihat. He spoke of the Savior who rose from the dead, healing the sick and opening the eyes of the blind. Believe not in idols that are deaf and mute. He cried, for Jesus is the road, the only way. So saudara, bagaimana mungkin? Dia finishing well. Dia menceritakan ke India Selatan, ada penyelamat yang bangkit dari kematiannya. Padahal hari itu, waktu Yesus datang dia bilang saya gak percaya, saya perlu memegangnya. Bagaimana mungkin orang yang dari yang gak percaya, dari orang yang gak pernah punya iman, sampai Tuhan bilang kamu itu berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya.
Saya gambarkan Thomas adalah orang yang penuh logika. Betul? Orang-orang tipe ini adalah orang yang sangat berlogika, orang-orang tipe ini adalah orang-orang yang kritis. Saya buktinya dulu, jangan kebanyakan ngomong deh, saya mau lihat dulu. Saya menemukan diri Thomas, saya ada di dalam sedikit bagian diri Thomas. Kayak saya orang yang sangat logik, saya orang yang perlu melihat dulu, kayak baru saya percaya. So saya ingat banget 2017, waktu di situ ada Kanala, ada Yudi, dan Yudi menyampaikan isi hatinya di depan saya kepada Kanala, Kak saya mau jadi full time. Saya tepat di tengah sini dan saya lihat muka Kanala, saya lihat muka Yudi, ini orang dua ngomong apa ya, saya bilang. Ini ngomong apa? Saya lihat. Kemudian Kanala bilang, oke. Terus saya bilang, Kak, dia breadwinner loh Kak, saya bilang gitu. Noni kamu percaya gak kalau Tuhan akan menjaga keluarga kamu? Saya rasa saya seperti Thomas. Buktinya mana? Show me the way Tuhan. Kak mana buktinya? Tapi kalau saya ingat itu dan sampai hari ini, bulan lalu kita baru merayakan ulang tahun ICC Jakarta yang ke-9. Dan tepat dengan ulang tahun saya pula setiap tahunnya. So saya selalu mengingat kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, saya gak mungkin stay di sini. Saya bisa kasih bendera putih Kanala, tolong. So ini gambaran yang sama yang dilakukan oleh Thomas. Thomas itu dari orang yang benar-benar gak pernah percaya. Perlu bukti, perlu pegang, perlu lihat. Sampai Tuhan bawa sejauh ini. Dia punya iman. Dikatakan dia menyembuhkan yang sakit. Dia punya karunia kesembuhan. Saya amazed dengan pekerjaan Roh Kudus. Dan dia melakukan banyak mujizat karena dia gak percaya. Ada tuli dan yang mati. So Thomas dipakai Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus. Amen saudara. Saya gak tahu berapa banyak saudara yang mirip dengan saya atau dengan Thomas atau lebih ekstrim seperti Thomas. Tapi saudara saya mau bilang, Thomas butuh melihat untuk percaya. Namun Roh Kudus memampukannya melangkah ke tempat yang belum pernah ia lihat. Thomas butuh melihat untuk percaya. Namun Roh Kudus memampukannya melangkah ke tempat yang belum pernah ia lihat. Yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah gift of vocal. Karunia berkata-kata. Ada bernubuat, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Kalau saudara melihat, again kalau saya tanya murid Yesus siapa nih yang paling pas? Kayaknya yang karakternya pasti tenang gitu ya. Mungkin yang bisa menceritakan dan menata bahasanya dengan baik. Yang public speakingnya pasti harus yang bagus. Karena dia akan menceritakan isi hatinya Tuhan. Dia akan mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kalau orangnya tergesa-gesa, terburu-buru, bagaimana mendengarkan Roh Kudus? Itu gambaran kita. Tapi saudara tahu gak, ada satu murid Yesus yang ada di dalam karunia ini, namanya adalah Yohanes. Tapi saya perlu ceritakan satu kejadian menarik dari murid Yesus ini. Di Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke dalam suatu desa, orang Samaria, untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, siapa namanya? Yohanes dan Yakobus melihat itu, mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Wow, ini luar biasa nih Yohanes sama Yakobus. Seorang yang temperamental, seorang yang meledak-ledak,
Sampai hari itu Yesus lagi ke desa Samaria ditolak. Mereka berdua loh yang nawarin, Tuhan gak minta nawarin. Tuhan mau gak kita turunkan api? Ibaratnya gini, oke, sosok yang tenang siapa? Kok David, khotbah. Pastor David, Pastor Syani khotbah. Kalian menolak. Saya yang sedikit temperamental ini, saya menawarkan ke Ko David. Kok gak percaya nih mereka nih? Mau saya turunkan gak api? Itu gambarannya. Tuhan langsung tegur. Sampai di Markus, kalau nanti kalian baca, Tuhan Yesus menyebut dua orang ini adalah Boanerges, anak-anak guru. Kalau udah disebut son of thunder, kalau udah disebut artinya ini orang ini memang temperamental sekali, meledak-ledak sekali, impulsif. Gimana Tuhan bilang amanat agung adalah pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Baru Samaria ditolak, gosong semua saudara. Gak ada yang selamat. Kalau kita orang-orang yang seperti Yohanes, saya orang-orang yang seperti Yohanes dan Yakobus, gak ada keselamatan. Yang ada apa? Gosong saudara. Gak percaya dikit, api turun. Gak percaya adit, api turun. That's it, murid Yesus loh. Kalau kalian baca ayat tadi sebelumnya di ayat 51, ini hampir genap waktunya Yesus naik ke surga. Menarik banget gak? Bayangin gak Yohanes sama Yakobus ini, ketika hampir genap Yesus mau naik ke surga, mereka masih seperti ini, orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi yang menarik ketika Roh Kudus ada dalam hidup mereka, karena baik Thomas, baik Yohanes, baik Yakobus, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Saudara tahu siapa yang menulis kitab Injil dan kitab Wahyu? Si Yohanes ini. Bagaimana mungkin? Orang yang temperamental itu biasanya tidak punya kemampuan menulis yang baik, karena pengennya buru-buru. Itu buru-buru, tulis biasanya salah-salah. Tapi si Yohanes ini adalah penulis kitab Injil Yohanes dan Wahyu. Yang menarik, saudara pasti yakin. Di kitab Yohanes ada ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Saya rasa hafal karena begitu besar kasih Allah kan. Dunia ini ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita semua memperoleh keselamatan. Bayangin gak? Bagaimana seorang yang desa Samaria aja gak percaya api tolong turun. Tiba-tiba dia dengan ada di dalam Injil Yohanes dia bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ini bukan Yohanes yang sama saudara. Ini Yohanes yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Even kita baca ayatnya. Ada perintah baru di Injil Yohanes. Yesus memberikan perintah baru, ini yang nulis adalah Yohanes. Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Orang temperamental Tuhan kasih karunia Roh Kudus. Sehingga dia mengerti apa isi hatinya Tuhan. Dan dia menuliskan ini ada perintah baru. Kamu dan kamu harus saling mengasihi. Kamu dan kamu harus saling mengasihi. Roh Kudus ubah hidup Yohanes. Dari the son of thunder menjadi the beloved one. Kalau kalian baca Yohanes tuh berkali-kali dia ngomong aku murid yang paling dikasihinya. Dia mengklaim dirinya dari the son of thunder, Boanerges menjadi the beloved one. Tuhan bukakan banyak hal dalam hidup Yohanes. Kau boleh baca kitab Wahyu. Wahyu itu Tuhan ceritakan melalui Roh Kudusnya kepada Yohanes. Dan Yohanes menulis dengan sangat tertata rapi. Bagaimana materai itu terbuka. Bagaimana Yesus akan datang kembali. Ada semua di kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, the son of thunder. Saudara kita ada 9 karunia Roh Kudus. Saudara bisa lihat, ada revelation of gift, ada power of gift, ada vocal of gift. Di dalamnya ada ini, total ada 9 karunia Roh Kudus. Again, saudara gak bisa milih, tapi ini adalah pemberian Tuhan. Tujuannya apa? Supaya saudara menjadi saksiku dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena Yesus tahu kita ini emang manusia yang terbatas.
untuk mengerjakan pekerjaan Bapa, menjadi saksiku, engkau perlu yang namanya Roh Kudus. Makanya dia kasih karunia-Nya. So saya percaya saudara sudah menerima kuesioner pelayanan jawatan minggu lalu. Mungkin saudara sudah isi, ya. Saudara sudah isi, caranya gampang, saudara isi, kemudian saudara put number-numbernya, 3 selalu demikian, sering demikian, kadang-kadang tidak pernah demikian. Isi sejujur-jujurnya, kemudian saudara akan menjumlahkannya ke bawah, dan ini adalah karunia-Nya. Ini adalah contoh punya saya. So saya udah tulis, saya udah isi, saya jumlahkan. Dari sini kita bisa melihat, oh oke. Ada perkataan pengetahuan, ada perkataan hikmat. 2 terbesar mungkin saya bisa bilang ini adalah iman dan nubuat. Dan ini adalah tools yang membantu saudara dan ini perlu diuji. So saudara perlu isi, kemudian saudara lihat. Karena again, ini bisa membantu saudara. Tujuannya apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Ini bukan alat dan tools untuk membuat saudara merasa superior. Lihat nih, saya ada perkataan pengetahuan. Saya ada perkataan hikmat. Gak menjadikan diri saudara sombong. Karena again, pekerjaan Roh Kudus itu tujuannya adalah menjadi saksinya Kristus. Dan tidak ada one man show, saudara. So engkau gak boleh mengcompare ketika engkau dapat, saya karunia iman, saya lebih oke. Saya penyembuhan dong. Kalau yang sakit-sakit ke saya aja. Saya bisa melakukan banyak mujizat. Gak seperti itu. Tidak ada one man show waktu kita menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Semuanya dikerjakan secara bersama-sama. So again, ini adalah tools yang membantu saudara. Saudara perlu uji. Dan ini membantu saudara bukan menjadikan diri saudara menjadi sombong. So kalau saudara mengikuti khotbah saya sekitar 40 menit gitu ya, saudara akan mulai melihat dan saudara sepertinya harus mengagumi karya Tuhan. Saya waktu mempersiapkan khotbah ini, at the end saya sangat kagum banget sama Tuhan. Bayangin, manusia yang berdosa, dia dalam bentuk 100% manusia, dia mati di kayu salib. Ketika dia naik ke surga, karena dia tahu manusia itu penuh keterbatasan, dia kasih yang namanya Roh Kudus. Roh Kudusnya dikasih lagi dalam bentuk karunia-karunia. Tujuannya apa? Supaya kita memenangkan banyak orang. So engkau perlu kagum sama apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Karena apa yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Amen saudara. So hari ini saya mau saudara berefleksi. Mungkin saudara ada saudara yang seperti Petrus. Mungkin tidak se-mainstream Petrus ketika menyangkal Yesus. Mungkin saudara ada yang seperti Thomas. Ya, yang perlu melihat dulu nih baru percaya. Mungkin ada saudara yang seperti Yohanes, temperamentalnya buruk banget, impulsif, meledak-ledak, emosional. Tapi saya mau bilang, Roh Kudus tetap dicurahkan dalam hidup saudara. Tujuannya untuk membantu saudara melakukan hal-hal yang saudara tidak bisa kerjakan. Amen, saudara. So saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Nanti di rumah saudara boleh isi, bagi yang belum isi di depan ada kuesionernya, saudara boleh ambil. Saya mau hari ini saudara memahami bahwa Tuhan itu baik banget. Tuhan itu luar biasa banget. Tuhan itu kasih semuanya buat kita. Mari hari ini pahami cara kerja Tuhan. Kalau dia selalu ngasih yang terbaik buat hidup saudara. Dia kasih anaknya, kemudian dia kasih Roh Kudusnya. Kemudian dia kasih lagi kemampuannya, karunia-Nya buat hidup saudara.
Saudara perlu percaya, saudara perlu melihat dengan iman. So hari ini mari kau pejamkan matamu. Mari hari ini pejamkan matamu. Hari ini engkau lihat hidupmu. Kami percaya Tuhan ada Roh Kudus yang tidak terbatas bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada Roh Kudus yang membantu kami Tuhan. Mengerjakan hal-hal Tuhan yang di luar kemampuan manusia Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui Roh Kudus ada dalam hidup kami Tuhan. Ada karunia-karunia yang Tuhan taruh dalam hidup kami Tuhan. Menjadikan kami manusia yang berbeda Tuhan. Bapak hari ini kami percaya Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Biarkan kami mengalami pertobatan yang sama Tuhan. Sama seperti Petrus mungkin Tuhan. Sama seperti Thomas. Sama seperti Yohanes Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mau jadikan kami partnernya Tuhan. Supaya kami memenangkan banyak orang. Yes. Orabashi karabati kerebisi karabashi kididi. Hikarabasinki arabasi karabati karabati.